Polisi kembali ungkap kasus peredaran obat keras terbatas dalam jumlah besar. Truk tronton bermuatan tanah terguling di eksit tol Karawang Barat. Timnas Indonesia U23 harus cepat bebenah usai kalah di final Piala AFF U23 2025. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, Polrestabes Kota Bandung kembali mengungkap kasus peredaran obat keras terbatas dalam jumlah besar di kawasan Batu Nunggal, Kota Bandung. Polisi temukan 1.400.000 butir obat keras terbatas yang siap diedarkan di wilayah Kota Bandung. Polisi menangkap seorang tersangka berinisial AB yang merupakan bagian dari komplotan DPO inisial B yang masih dalam pengejaran. Pelaku utama diduga kabur ke wilayah Sumatera. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan pengungkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Obat-obatan ini rencananya akan disebarkan di wilayah Bandung dan sekitarnya, bahkan menyasar ke kawasan lain di Jawa Barat. Ini di belakang saya tersangkanya inisial IB, itu komplotan dari DPO yang kita sedang lakukan pengejaran. Di pas kita lakukan penangkapan, alhamdulillah tersangkanya masih ada, jadi kita bisa lakukan pengembangan. Ya, jadi kasus ini berkaitan dengan kasus yang kita tangkap kemarin di Mekarwangi. Ya, itu. Terima kasih rekan-rekan. Izin dan. Pokoknya yang pasti pelakunya diduga kabur ke daerah Sumatera. Oke. Ya. Terus kalau rencana si obat ini disebarluaskan di Jabar atau Kota Bandung kan? Ya, Bandung dan sekitarnya. Mungkin Bandung dan Jawa Barat, tapi mungkin Bandung dan sekitarnya yang dekat dengan Bandung. Polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang terlibat dalam jaringan ini dan mendalami kemungkinan keterkaitan dengan jaringan lebih besar. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Rokok ilegal berbagai merek disita Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi setelah menerima pelimpahan perkara dari Bea Cukai Bogor. Ini merupakan hasil operasi penindakan gabungan oleh Bea Cukai Bogor dan Satpol PP Kabupaten Sukabumi di beberapa wilayah. Sebanyak 5.000 slop rokok ilegal yang didapatkan dari dua tersangka berinisial I dan S sebagai penjual di pasar wilayah Kecamatan Cicurug. Bea Cukai Bogor melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ribuan slop rokok ilegal ini terdiri dari berbagai merek yang tak umum. Kerugian negara akibat kasus peredaran rokok tanpa pita cukai ini mencapai 1,9 miliar rupiah. Dari keuntungan yang didapatkan, kedua tersangka yang merugikan negara ini senilai total 1,9 miliar rupiah yang diedarkan di toko kelontong Pasar Cicurug yang dijual dengan harga dibanderol mulai Rp12.000. Sementara ribuan batang rokok berbagai varian rasa ini didapatkan tersangka dari Madura, Jawa Timur. Pada hari ini kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mendapatkan limpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti dari Bea Cukai Bogor. Nah, ini tersangka mengedarkan rokok-rokok ilegal di Pasar Cicurug. Ada berapa toko semua, Pak? Ada 2 toko dan 2 tersangka. Berapa banyak? Cuma 2 toko saja yang di sini. Enggak jenis rokok yang diedarkan? Jenis rokok macam-macam variasi jenis rokok, yang pasti
Dari dua tersangka itu total keseluruhan hampir 5.000 slop. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 50 dan Pasal 54 dengan hukuman pidana 1 hingga 5 tahun penjara dan atau denda sedikitnya 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, kebakaran hebat melanda kios warung makan di Jalan Nusantara, Beji, Depok. 2 orang terjebak dan langsung dilakukan evakuasi. Dengan cepat api membesar dan melalap hampir seluruh bagian kios. Personel damkar dibantu warga sekitar pun langsung berupaya memadamkan api yang terus membesar di warung makan Jalan Nusantara Raya, Beji, Rabu 30 Juli. Dua orang pegawai pun terjebak di dalam dan langsung dievakuasi petugas. Petugas sempat kesulitan lantaran lokasi yang sempit dan warga yang berkerumun. Setelah 40 menit proses pemadaman, api pun berhasil dipadamkan. Danru Damkar Poswali, Anis mengatakan, 2 orang yang terjebak ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. 1 orang pria dievakuasi lebih dulu dengan kondisi jalan nafas yang terhenti. Kemudian 1 orang lainnya merupakan perempuan dengan kondisi yang sama. Pas tadi kita datang ada orang dari warga ternyata ada korban 2. Kita fokus di penyelamatan korban 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang pertama kita berhasil keluarkan adalah laki-laki, 2 wanita. Tapi posisi mereka dan kondisi mereka kondisi tadi di dalam keadaan tidak sadarkan diri. Para korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan oleh seorang nelayan di pinggir pantai di wilayah Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dengan kondisi sudah tak menggunakan busana. Warga dan pihak kepolisian mengevakuasi mayat menuju rumah sakit terdekat. Bapak Kepala Desa bersama jajaran. Mayat tersebut ditemukan oleh seorang nelayan sekitar pukul 8 pagi, yang saat itu nelayan tersebut sedang berjalan di sekitar lokasi. Saat ditemukan, mayat tersebut kondisinya sudah tak menggunakan busana. Sementara itu warga sekitar tidak ada yang mengenali korban, namun dari ciri fisik terdapat sebuah tato di bagian dada korban. Mayat pun langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Rumah langsung ke pantai, saya tiba-tiba langsung menemui mayat tersebut, langsung saya laporin sama Pak RT. Udah laporin sama Pak RT, saya langsung berangkat ke Kades, dikira Kades ada di Pila. Saya pulang lagi ke sini, langsung mayat tersebut udah diangkat oleh Pak RT ke pantai. Ada. Jadi nggak ada identitas. Nggak pakai kostum, nggak pakai baju juga, nggak. Oh, nggak berbusana? Nggak berbusana. Ada ciri-cirinya kan? Ada, di dadanya ada tato, di tangan kanan ada tatonya. Tadi pagi sekira pukul 07.00 kami dari kepolisian sektor Surade menerima laporan dari masyarakat masalah penemuan sesosok mayat yang ada di pesisir pantai. Setelah kami melaksanakan evakuasi beserta para muspika di Desa Cibudei berikut dengan Bapak Kepala Desa, Satpol PP, rekan kami dan anggota, kami mencoba mengevakuasi.
alhamdulillah berhasil dievakuasi dan untuk saat ini akan dibawa ke tim medis. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian mayat tersebut. Namun, dugaan kuat mayat tersebut adalah seorang nelayan. Pihak kepolisian menghimbau kepada warga yang kehilangan sanak saudaranya harap langsung menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Surade. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, truk tronton bermuatan tanah terguling di eksit tol Karawang Barat. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, truk tronton bermuatan tanah terguling di eksit tol Karawang Barat. Akibat insiden tersebut, sebuah mobil mewah minibus tertimpa dan menyebabkan seorang WNA tewas terjepit badan kendaraan serta menyebabkan jalan interchange Karawang Barat macet total. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan sebuah truk pengangkut tanah dan sebuah minibus terjadi sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian berada di eksit tol Karawang Barat menuju Karawang Kota. Penyebab kecelakaan diduga truk tronton tersebut mengalami remblong sehingga mobil oleng dan sang sopir terpaksa membanting setir ke arah kiri. Nahas, di sebelah kiri tronton tersebut ada sebuah mobil jenis minibus hingga minibus tertimpa truk tronton bermuatan tanah. Akibat kecelakaan ini, seorang WNA tewas di lokasi karena terjepit badan kendaraan, serta sejumlah korban lainnya mengalami luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Rosela Karawang Barat. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara, sebanyak 3 mobil di halaman parkir Masjid Al-Falah, jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, hangus dan ludes terbakar. Kebakaran ini membuat panik warga karena terdengar beberapa kali ledakan. Kebakaran 3 buah mobil ini terjadi di halaman parkir Masjid Al-Falah, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Api melumat seluruh mobil yang saling berdekatan. Api membakar mobil angkutan umum GP berwarna telur asin. Api yang sangat besar merambat kedua buah mobil yang berada di sisi kanan dan kiri. Terlihat kepanikan warga yang berusaha menyelamatkan diri dari musibah ini. Petugas kepolisian, Damkar Kabupaten Cirebon, dan perbantuan damkar dari Kota Cirebon langsung berjibaku memadamkan api. Rifki, salah satu saksi mata peristiwa ini menyebut api berasal dari mobil angkutan umum GP yang berwarna telur asin. Api yang semula kecil tiba-tiba membesar hingga merambat ke mobil pribadi yang berada tepat di sisi kanan dan kiri angkutan umum tersebut. Dari mana asalnya ledakan itu? Dari angkot, Om. Dari angkot? Ya. Emang bawa apa angkot itu, Om? Itu kan isi bensin tuh, Om. Lagi minain bensin kan dia itu jualan bensin. Eceran itu. Biasanya sih suka gitu dia. Berarti mobil yang pertama terbakar itu angkot, ya. Terus merembet ke ya gitu. Bensinnya itu ada di dalam jerigen di dalam angkot? Ya, ya. Jadi disedot tuh, Om, pakai selang tuh. Disedot dari mobil ke jerigen. Bisanya kebakar karena apa? Gak tahu itu nama, saya tahu tiba-tiba kebakar aja tadi teh. Besar itu. Gak tahu saya itu nama. Kapolsek Kedaung Polres Cirebon Kota menyebut petugas langsung mengamankan arus lalu lintas karena tepat berada di jalur utama Pantura. Beberapa kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta sempat mengantre selama proses pemadaman ini. Kami dari Polsek Kedaung sedang melaksanakan patroli. Ada masyarakat melaporkan bahwa di wilayah Kedaung, tepatnya di Desa Kedaung, di halaman masjid parkiran, ada mobil angkot terbakar dan 2 mobil
pribadi ikut terbakar. Awal mulanya bagaimana? Awal mulanya itu masih penyelidikan, mungkin buka api itu berasal dari percikan dari mesin mobil angkot. Polisi sedang mencari supir angkutan umum yang diduga menjadi awal mula terjadinya kebakaran ini. Sang sopir diduga kabur ke perkampungan warga karena takut diamuk warga sekitar. Polisi menyebut tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diduga melebihi ratusan juta rupiah. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Kedokan Agung di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat di setiap harinya selalu dihantui rasa takut. Pasalnya, saudara, sejumlah ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar mereka sudah rusak dan rawan ambruk. Sejumlah siswa dan siswi SDN 3 Kedokan Agung mengaku bahwa di setiap kegiatan belajar mengajar selalu dihantui rasa ketakutan. Karena kegiatan belajar mengajar atau KBM di bawah bangunan yang rusak dan nyaris ambruk. Belajar di ruangan seperti ini nyaman nggak? Enggak. Kenapa alasannya? Takut rubuh, kotor, bau. Emang bangunannya kenapa? Nggak tahu. Enggak, bangunannya rusak atau gimana? Rusak. Oh, rusak. Iya. Terus ini udah lama kayak gini? Iya. Nggak nyaman. Kenapa tuh? Soalnya ini bangunannya udah rusak. Nggak Udah- pernah dibaik. Kondisi kayak gini udah lama? Udah lama. Terus ada rasa takut juga berarti? Menurut Kepala Sekolah, di tahun ajaran baru 2025, antusias siswa baru masih tinggi yang mendaftar di SDN 3 Kedokan Agung ini. Namun, karena kekurangan kelas, siswa terpaksa disatukan. Dari yang biasanya 2 rombel menjadi 1 rombel untuk kelas 1 hingga kelas 6. Alhamdulillah di sini untuk penerimaan siswa baru itu setiap tahunnya alhamdulillah dapat murid banyak, Pak. Ya tidak kalah dengan yang lain lah, dapat 2 rombel. Makanya dari Diknas juga kabupaten itu setiap tahunnya SD kita itu dikasihnya 2 rombel, Pak. Para siswa dan guru Sekolah Dasar Negeri 3 Kedokan Agung berharap pemerintah Kabupaten Indramayu segera membangun atau memperbaiki ruang kelas SDN 3 Kedokan Agung yang mengalami kerusakan parah dan nyaris ambruk itu. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, Timnas Indonesia U23 harus cepat bebenah usai kalah di final Piala AFF U23 2025. Berita selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama Kompas Jabar. Saudara, Timnas Indonesia U23 harus cepat bebenah usai kalah di final Piala AFF U23 2025. Analis sepak bola Gita Suwondo menilai Gerald Vandenberg harus menambah pemain yang sudah pengalaman jelang kualifikasi Piala Asia September mendatang. Takluk 0-1 dari Vietnam, Timnas Indonesia U23 kembali menahan hasratnya untuk juara Piala AFF U23 2025. Pada pertandingan tersebut, Indonesia terlihat memiliki kekurangan di sejumlah sektor, terutama di lini depan.
Garuda Muda praktis hanya mengandalkan Jens Raffet untuk menggedor gawang lawan. Melihat kondisi ini, analis sepak bola Gita Suwondo menilai tak ada salahnya bagi Timnas U23 untuk memanggil sejumlah pemain berpengalaman untuk proyeksi kualifikasi Piala Asia U23 2026 September mendatang. Di Timnas Senior, ada nama Marcelo Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner, hingga Welber Jardim yang bisa memperkuat Garuda Muda. Juga satu pemain keturunan Indonesia yang masih dalam proses naturalisasi, Mauro Zelstra. Hanya jeda 2 bulan, armada Gerald Vandenberg akan menghadapi Korea Selatan, Laos, dan Makau di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bulan September, artinya tim senior juga hanya pertandingan persahabatan kan. Kenapa nggak pemain-pemain ini dimasukkan? Karena di lini belakang, lini tengah, dan lini depan harus ada yang ditambahkan dengan pengalaman di senior, dan itu dibutuhkan dari para pemain diaspora plus Marcelino Ferdinand. Harus ditambah jelas itu, karena kita nggak mampu cetak gol. Ada Marcelino Ferdinand yang pengalaman sampai lolos ke semifinal, bahkan hampir lolos ke Olimpiade ya. Ada Rafael Struijk juga, ada Ivar Jenner yang masih bisa, ada Hubner juga di belakang. Tapi lini depan terutama kenapa? Karena kan formatnya kualifikasi ini adalah juara grup dan 4 runner-up terbaik dari 12 runner-up. Kita harus menang besar lawan Makau, harus menang besar lawan Laos. Kalaupun kita kalah atau draw sama Korea Selatan, asal kita menang dari Laos dan Makau, menang besar ya maksudnya ya, kita masih bisa jadi runner-up terbaik. Dan kalau menang besar kan diperlukan gol. Sejumlah transfer laga sudah menemui titik terang, saudara. Luis Diaz resmi hijrah ke Bayern Munchen. Sementara Alexander Isak selangkah lagi bergabung dengan Liverpool. Selengkapnya dalam Bursa Transfer. Setelah sempat gagal gabung Barcelona karena El Barça mundur karena harga, Luis Diaz akhirnya resmi bergabung raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen. Laskar Bavaria mendaratkan pemain berdarah Kolombia dengan mahar 75 juta euro atau setara 1,4 triliun rupiah. Talenta 28 tahun menandatangani kontrak sampai 2029. Luis Diaz merupakan andalan si merah dalam beberapa untuk memperkuat posisi di lini pendobrak. Liverpool nampaknya sudah menemukan pemain yang tepat. Alexander Isak yang selama ini menjadi buruan utama untuk mengisi posisi nomor 9. Kabarnya, bomber asal Swedia ini telah mencapai kesepakatan pribadi bersama armada Arne Slot. Saat ini tinggal Liverpool yang akan berunding dengan Newcastle United untuk membicarakan harga yang harus dibayar untuk memboyong Isak ke Anfield. Beredar kabar skuad burung Liver harus merogoh kocek cukup dalam untuk memboyong Alexander Isak. The Magpies ingin menjadikan sang bomber sebagai penjualan termahal di Liga Primer Inggris dengan harga 3,2 triliun rupiah. Sejumlah klub Liga Arab Saudi kini tengah memantau situasi striker Barcelona, Robert Lewandowski. Kontrak penyerang 36 tahun ini memang akan habis pada tahun depan. Bersama El Barça, ketajaman Lewandowski memang tak berkurang. Pada musim lalu, talenta asal Polandia mengemas 42 gol dalam 52 laga bersama Laskar Catalonia. Meski Lui mengaku kerasan di Barcelona, apabila harga yang ditawarkan menggiurkan, nampaknya El Barça akan melepas sang bomber untuk menyegarkan kondisi keuangan. Selain itu, Laskar Catalonia harus menyeimbangkan neraca keuangan klub dan masih memiliki opsi lain di lini pendobrak. Darah muda seperti Ferran Torres, Dani Olmo, dan Marcus Rashford akan menjadi suksesor di lini penyerangan. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.